Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak semuanya. Selamat datang di Dalam Pajak. Dari dalam kita ngobrol, kita belajar, dan kita mengerti. Dalam Pajak ini adalah sebuah sarana edukasi yang disediakan oleh Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta yang akan membahas hal-hal terbaru terkini terkait perpajakan. Tentunya akan kita bawakan dengan ringan lah ya, agar dapat dipahami semuanya oleh kawan pajak semua. Di segmen kali ini, perkenalkan saya Winda, dan hari ini saya juga ditemani oleh tamu istimewa, narasumber hebat kita hari ini. Beliau adalah penyuluh pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Yusuf Widodo. Apa kabar Bapak Yusuf? Alhamdulillah kabar baik Mbak Winda. Sehat Pak? Alhamdulillah. Oke, semangat ya. Semangat. Mudah-mudahan Mbak Winda juga sehat dan semangat juga. Oke, amin, sehat dan semangat selalu ya. Ya. Apalagi hari ini kita akan membahas terkait Kortex ini Pak. Dan Betul. memang sebenarnya Kortex ini sudah kita gunakan atau sudah resmi digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak per Januari kemarin ya Pak ya? Ya, 1 Januari tahun 2025. 1 Januari 2025 dan sekarang bulan Juli, tapi masih belum basi lah ya untuk kita bahas karena ternyata masih banyak kawan pajak yang belum tahu apa itu Kortex dan seberapa penting sih kita harus paham terkait Kortex ini karena pengaruh dengan hak dan kewajiban kita ya Pak ya. Iya, betul. Oke, mungkin sebagai pembuka perkenalan dari Pak Yusuf bisa menceritakan nih Kortex ini sebenarnya apa? Oke, terima kasih Mbak Winda kesempatannya. Halo kawan pajak semua, saya Yusuf Widodo, penyuluh dari Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta. Oke kawan pajak semua, apa yang disampaikan Mbak Winda tadi, memang Kortex itu sudah berlaku dari 1 Januari 2025, tapi memang mungkin kawan pajak semua belum banyak yang mengaplikasikannya. Betul. Karena mungkin kawan pajak yang kemarin melaporkan SPT di bulan Januari, Februari, Maret, kalau orang pribadi kan itu masih menggunakan aplikasi yang lama, legacy. Betul. Jadi memang aplikasi ini hanya bisa digunakan untuk tahun pajak, artinya kewajiban-kewajiban perpajakan di tahun 2025 ini. Okay. Nah, kembali lagi, Kortex itu merupakan sistem administrasi layanan yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak yang memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk dalam melakukan hak dan kewajibannya. Dan ini memang dirancang dengan mengedepankan fungsionalitas. Artinya di sini semua bentuk atau hak dan kewajiban di wajib pajak, kawan pajak semua itu dicukup satu aplikasi ini. Kalau yang sebelumnya yang kita ketahui kan dulu waktu pada pendaftaran kita harus menggunakan laman aplikasi e-registration. Terus pada saat kita sudah mendaftar, seandainya kita membuat bukti potong, kalau memang kita dipotong, ada e-Bupot. Kalau kita membuat faktur pajak, e-faktur. E-faktur, ya, kan, aplikasi beda lagi. Ada beda lagi. Terus nanti pelaporan juga ada lagi. Betul. Terus lagi pembayaran juga ada aplikasi. Beda lagi. Begitu banyak. Nah, dengan Kortex ini semua dijadikan satu. Dan itu semua kawan pajak itu akan dipermudah. Jadi artinya kita membuka semua itu bisa melakukan hak dan kewajiban. Haknya itu termasuk PAP. Permohonan administrasi layanan perpajakan. Kalau dulu mungkin kawan pajak sudah mengenal adanya pemindah bukuan. Atau yang apabila kawan pajak semua itu mendapatkan fasilitas pengembalian pendahuluan dan seandainya ada mungkin update data, perubahan alamat gitu ya Pak alamat, semua ada di Kortex. Semua bisa dilakukan di Kortex itu betul. Semuanya. All in berarti ya? All in. Dan itu basisnya adalah website ya Pak ya? Website. Jadi bisa dibuka di mana saja. Betul, bisa dibuka di mana aja dan tentunya selain paperless dia kita punya database yang lebih kuat gitu kan. Kalau misalnya dia di aplikasi diinstal gitu kan, begitu laptopnya ada masalah, ada virus gitu, hilang gitu ya data-datanya. Tidak tersimpan di dalam satu device tersendiri. Betul, ini dari simpanan oleh server Direktorat Jenderal Pajak ya. Aman ya. Nah, tentunya kawan pajak jadi penasaran nih, semuanya sekarang pakai Kortex ini, harus pakai Kortex gitu ya. Kenapa ini kita menggunakan aplikasi Kortex saat ini Pak? Latar belakangnya apa? Kita harus berganti. Sedangkan selain yang tadi sudah disebutkan ya bahwa memang ini jadi satu, ada latar belakang lain mungkin Pak yang menjadi latar belakang adanya Kortex ini. Oke. Mbak Winda dan kawan pajak semua perlu disampaikan juga. Kita ini terutama Direktorat Jenderal Pajak harus mengikuti perkembangan zaman. Betul. Artinya kita harus
sesuai dengan instruksi atau mengikuti program pemerintah. Betul. Paperless. Paperless. Nah, paperless itu mungkin begini Mbak Widaya, perlu saya sampaikan. Kalau selama ini kan kita harus bersurat atau berkomunikasi itu dengan via surat atau fisik. Betul. Nah, itu kan bisa dikirim ke alamat dan itu melalui pihak ketiga. Betul. Di samping alamat sendiri kadang-kadang menimbulkan yang kadang-kadang agak sedikit tidak fiktif sih, tapi agak sedikit rancu. Karena ada beberapa di daerah itu cuman memberikan kilometer sekian. Jadi jalan ini, tapi jalan itu panjang banget gitu, Pak. Nah, Jalan Solo, Jalan Solo itu kan Jogja gitu ya, Pak ya. Kan gitu tidak tahu. Nah, dengan adanya Kortek ini, nanti kita beralih di samping paperless itu nanti surat menyurat pun nanti ada di aplikasi ini. Jadi soft copy, artinya dan itu bisa dibilang real time. Real time ya. Ya, artinya begitu. Lebih modern lah ya. Lebih modern, kekinian dan tidak terbatas lagi dengan ruang dan waktu. Ruang itu mungkin Mbak Winda terdaftar mungkin di kota Sleman atau Yogyakarta. Tapi kebetulan Mbak Winda itu punya perjalanan mau bisnis atau wisata. Kebetulan, saya harusnya sudah melakukan pelaporan atau pembayaran atau dan lain sebagainya terkait perpajakan. Siapa tahu lagi berlibur ke luar negeri atau lagi ke luar jadi nggak masalah lah ya. Jadi nggak masalah. Yang penting balik lagi ada internet. Jadi itu memang sarana itu. Jadi itu bisa dilakukan kapan saja. Dan saya bilang tidak ada waktu karena gini. Kalau dulu kan harus ada jam pelayanan. Betul. Ya kan? Jam 8 sampai jam 4 sore atau setengah 5 lah ya. Nah, kalau sekarang kita sambil ngopi cantik jam berapapun mungkin kita setelah seharian bekerja mungkin sambil ngopi dengan teman-teman atau santai dengan keluarga sambil menikmati family time itu bisa. Saya bisa melakukan ini atau mengecek permohonan sampai di mana. Luar biasa ya. Jadi permohonan yang diajukan wajib pajak nggak harus capek-capek datang ke KPP. Nggak perlu lagi. Nggak perlu, apalagi harus datang ke KPP terdaftar. Aduh, terdaftarnya di mana gitu kayaknya. Jauh banget, nggak perlu. Melalui aplikasi Kortex ini nanti semua layanan bisa diakses oleh kawan pajak semuanya, termasuk untuk memantau proses permohonannya sampai di mana, sudah selesai atau belum. Nggak perlu ngambil hasil ke KPP ya Pak ya? Nggak usah, nanti dikirim. Artinya sekarang kalau kita bisa mengambil kata-kata ini ya, yang lebih simpel, hak dan kewajiban ada di genggaman tangan ada kita di genggaman kita. Ya, artinya selama kita punya device dan ada jaringan, kalau kuota pasti ada lah ya. Tapi kan kadang-kadang ada kuota tapi nggak ada jaringan. Nah itu. Tapi saya rasa semuanya sudah ada lah ya Pak terutama di daerah istimewa Yogyakarta ini saya yakin semua sudah ada. Jadi semua sudah dalam genggaman. Artinya kapanpun dan ini kita juga sudah bisa melakukan kewajiban dan hak kita perpajakan bisa semua. Oke, luar biasa ya. Jadi merupakan salah satu upaya dari Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat. Biar efisiensi, efektif, betul. Dan artinya tidak lagi kepatuhan akan tinggi karena gini, saya harus ke sana kena macet. Kan harus ke sana perlu effort gitu kan. Betul. Kendala-kendala itu bisa kita lompati gitu ya dengan adanya kemajuan teknologi ini ya. Betul. Jadi kita manfaatkan ini. Betul sekali. Jadi kawan pajak nanti sudah nggak ada alasan lagi. Aduh, nggak ada waktu ke KPP gitu ya. Padahal semua sudah ada. Makanya kawan pajak perlu tahu tentang aplikasi Kortex ini karena penggunaan pemenuhan kewajiban perpajakan kawan pajak semuanya itu sekarang sudah menggunakan aplikasi Kortex. Gitu ya Pak ya. Nah, sekarang Kortex sudah ada gambaran nih bahwa ini adalah sesuatu yang baru, sesuatu yang hebat gitu ya, yang perlu kita sukseskan bersama-sama. Betul. Dan mau nggak mau memang harus digunakan oleh kawan pajak. Nah, saat ini kawan pajak jadi bertanya-tanya lah, terus saya kalau mau akses Kortex bagaimana ini gitu? Saya harus akses caranya gimana? Mungkin Pak Yusuf bisa memberikan pencerahan kepada kawan pajak. Nah, sebenarnya kalau kita mencari aplikasinya itu sebenarnya gampang di www.kortex.djp ya kan, .go.id. Nah, itu bisa dibuka di situ atau bisa kawan pajak bisa melihat di web atau laman media sosial kita. Ada di IG, ada di YouTube, banyak channel ya. Itu kita bisa lihat semua. Jadi semua itu informasi sudah terbuka lebar. Nah, mungkin perlu saya sampaikan kembali Mbak Widat,
kenapa Kortek ini tetap kita gaungkan di sekarang pada mulai 1 Januari. Karena sebanyak kawan pajak yang kemarin tuh melaporkan pelaporan SPT-nya itu masih menggunakan legacy. Jadi memang terutama untuk kawan pajak yang orang pribadi, baik itu karyawan ataupun mereka yang pelaku omset tertentu, omset tertentu kan memang belum banyak bersinggungan. Tapi kalau untuk kawan pajak badan yang sudah harus menerbitkan faktur pajak atau bukti potong, saya rasa ini sudah familiar. Tapi kembali lagi bagi kawan pajak walaupun sebagai karyawan ataupun pasangan dari karyawan, kalau dia karyawan tapi perempuan, kan dia biasanya menikah, ya, NPWP gabung dengan suami, gitu maksudnya ya Pak ya. Nah, itu juga harus melakukan aktivasi di Kortek. Aktivasi di Kortek Ya, gitu ya. jadi besok tidak ada permasalahan lagi dituntut untuk perempuan yang sudah menikah itu punya NPWP tersendiri. Jadi bisa digabung di situ. Luar biasa ya. Jadi aplikasi Kortex ini perlu untuk segera diakses oleh semua wajib pajak yang sudah memiliki NPWP ya Pak ya. Betul. Karena nanti pasti akan digunakan oleh baik pemberi kerja maupun untuk pemenuhan kewajiban perpajakan tersendiri. Ini soalnya masih perlu kita bahas Pak. Soalnya memang di KPP terutama di Daerah Istimewa Yogyakarta ternyata lot wajib pajak yang datang ke KPP untuk mencari informasi terkait Kortex itu masih sangat banyak. Betul. Jadi ternyata masih banyak yang belum memahami. Karena misalnya gini, saya mau lapor SPT kok udah nggak bisa lagi ya pakai aplikasi lama. Wah, ternyata belum tahu bahwa aplikasi sudah menggunakan Kortex. Nah, mungkin kita harus bedah satu persatu nih Pak, biar kawan pajak nggak bingung gimana caranya kalau mau akses, kalau sudah punya NPWP bagaimana, kalau belum punya NPWP bagaimana, sama-sama pakai Kortex caranya bagaimana, gitu ya Pak ya. Satu persatu nih Pak, kita bedah satu persatu nih. Oke, kawan pajak semua, kita mulai dari yang belum punya NPWP. Oke, misal mau bikin NPWP nih, mau kerja nih, cari kerja nih. Kan biasanya kalau sudah umur atau usia sudah memasuki dunia pekerja, kan dia biasanya mensyaratkan. Tapi sebenarnya gini kawan pajak, itu sebenarnya bukan mensyaratkan dari perusahaan, tapi memang kalau masyarakat atau kawan pajak semua sudah punya penghasilan atau syarat objektifnya sudah terpenuhi, sudah memenuhi persyaratan subjektif objektif ya Pak ya. Jadi dia harus ber-NPWP. Oke, punya penghasilan gitu ya. Punya penghasilan dan dia sudah memenuhi syarat sebagai subjektif itu karena dia sendiri orang Indonesia. Oke, warga negara Indonesia ya? Atau warga negara luar yang baru masuk Indonesia untuk berniat menetap di Indonesia itu sudah memenuhi syarat subjektif. Oke. Tapi kewajiban perpajakan itu tidak hanya berhenti di syarat subjektif, syarat objektif. Syarat objektifnya apa? Dia sudah memenuhi syarat untuk dikenakan atau kewajiban untuk membayar pajak. Nah, itu punya penghasilan di atas PTKP. Oke. Nah, PTKP sendiri pun penghasilan tidak kena pajak. Artinya pemerintah sudah memikirkan tidak serta-merta penghasilan yang kita terima itu langsung dikenain pajak. Enggak ya, ada skemanya ya Pak. PTKP itu artinya sudah dihitung secara komprehensif oleh para ahli. Jadi untuk biaya minimum untuk orang itu bisa bertahan hidup dalam 1 tahun sudah ditentukan angkanya. Sudah dipertimbangkan berapa tanggungannya gitu ya Pak. Kalau dia punya tanggungan itu. Jadi semua itu sudah diperhitungkan. Jadi mereka itu kalau sudah memenuhi subjektif objektif, dia harus mendaftarkan. Nah, kalau sekarang langsung di aplikasi Kortek tadi. Aplikasi tidak Kortex perlu ya? di-rek lagi. Di aplikasi atau kita harus mengakses di situs Kortek tadi yang saya sudah sampaikan tadi kan. Ada ya menu untuk daftar NPWP gitu ada ya Pak ya? Ada. Tapi balik lagi. Gimana Pak? Sebelum membuka aplikasi itu lebih baik kita persiapkan dulu data NIK. Yang NIK, dibutuhkan NIK. Insya Allah ada nih NIK. Terus nomor kartu keluarga. Kakak yang aktif yang valid ya Pak, yang bener ya. Terus siapkan alamat email. Email, baik. Email itu alamat elektronik. Surat elektronik ya Pak ya? Bukan nama orang ya itu Mbak. Takutnya dikira alamat email si Mail gitu. Ini alamat elektronik mail. Jadi surat menyurat yang secara elektronik. Iya. Jadi Kepres itu. Terus ada nomor telepon yang aktif. Harus aktif ya Pak ya? Aktif.
Tapi ada syaratnya lagi. Ada syaratnya lagi. Aktif dan ada pulsa. Ada pulsa. Tapi oke. karena nanti dia kita pada saat kita mengisi di aplikasi Kortek itu nanti konfirmasinya kalau tidak menutup kemungkinan bisa di alamat email atau bisa di nomor SMS itu. SMS. WA. Baik. Artinya kalau Tapi dia pilihan ya. Pilihan. Apa nggak harus dua-duanya kan ya Pak ya? nggak ya, tapi kan untuk menjaga-jaga. Tapi kadang-kadang random, Mbak. Bisa aja ke email, bisa aja ke nomor telepon tersebut. Oke. Makanya Harus ya, ready lah ya semuanya. Email termasuk isi pulsanya juga. Kalau dikirim SMS tapi nggak ada pulsa kan biasanya nggak bisa, Mbak. Oke. Nah, tapi kalau pulsa saya rasa sekarang ini masyarakat nggak masalah lagi. Tadi kan sudah masuk ya di aplikasi yang tadi www.kortek.djp.pajak.go.id. Oke, itu masuk untuk di situ. daftar. Nah, Oke. terus Nanti tinggal nanti ikutin stepnya di situ jelas ya Pak ya. nanti ada pilih pendaftaran awal. Jadi kan ada kan pendaftaran NPWP orang pribadi. Nah, di situ kalau memang kawan pajak belum terdaftar tadi Sama harus sekali belum ada. mengaktifasi dengan aktivasi NIK. Oke. Ya, kalau NIK kan pasti sudah punya kan? Karena saat ini NIK sebagai NPWP ya Pak ya? Iya. Ya, sudah NIK. Single Oke, berarti identitas. sangat pentingnya. Nah, karena gini, ini pun sebagai terobosan dari DJP, karena kalau ada NIK, ada NPWP, itu akan ribet, Mbak. Banyak yang harus dihafalin ya. Banyak yang bisa dibayar. Kalau Banyak NIK, nomor identitas. kalau NIK harusnya semua masyarakat Indonesia itu memahami, karena kan itu nomor yang sebenarnya unik. Kalau kita perhatikan sih sebenarnya sama aja dengan gampang kita pahamin lah. Sebenarnya itu kan. Itu kalau sebenarnya di dalamnya itu ada tanggal lahir kita sih sebenarnya, untuk mengingati itu sebenarnya salah satu itu. Nah, itu memang nanti kita masukkan aktivasi itu, terus step-stepnya juga diisi tadi nama lengkap, nomor induk kependudukan, terus ada nomor KK, terus kalau memang dia sudah berkeluarga, kan tidak menutup kemungkinan WP baru ini sudah berkeluarga atau sudah punya tanggungan. Betul sekali. Itu juga diisi, tanggungan itu siapa, pasangan, nama istrinya. Dan itu identitasnya juga sekarang menggunakan NIK semua. Oke, nanti ada validasinya ya ke data di Dukcapil ya mungkin ya Pak? Iya. Biasanya kalau memang NIK itu dimasukkan itu tidak bisa masuk, itu artinya kita harus konfirmasi ke Dukcapil. Tidak menutup kemungkinan. Berarti datanya harus cocok gini. Betul. Cocok. Jadi valid. Itu kalau mereka yang belum terdaftar sama sekali. Betul. Nah, sementara balik lagi tadi yang saya singgung di depan, kalau mereka pasangan atau istri, saya bilang istri ya, pasangan, mereka kebetulan bekerja. Wanita menikah lah ya Pak ya. Wanita menikah, NPWP kewajiban ini mengikuti suami, tetap harus mengaktifasi. Karena nanti yang dimasukkan di daftar gaji atau pemotongan atau pemberian penghasilan itu sudah menggunakan NIK. Jadi nggak masalah ya, walaupun pakai NIK sendiri, tapi bukan berarti dia mempunyai kewajiban perpajakan sendiri, tetap gabung suami ya? Iya, nanti bisa digabungkan di suami, tapi di administrasi pemberi kerja itu dengan NIK yang bekerja masing-masing. Dengan NIK istrinya, gitu itu ya, juga Pak? bisa mengaktifkan. Itu juga nanti bisa di situ yang paling bawah itu aktivasi Kortek, artinya dia bisa menjadi NIK-nya itu bisa dipanggil gitu loh. Kalau di aplikasi bisa dimasukkan, itu bisa. Contohnya gini, tidak menutupkan kemungkinan sekarang ini kan sudah ada persamaan gender perempuan dan wanita. Tidak menutup kemungkinan si perempuan menikah itu tadi punya jabatan. Dia diberikan kewenangan untuk memotong atau membuat faktur. Nah, kalau dia tidak diaktifasi itu, dia tidak akan bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti itu. Kan sayang. NIK-nya tidak bisa, nggak bisa kepanggil lah ya dari Kortek itu ya. Oke. Tapi mungkin ini berarti untuk memperjelas di kawan pajak semua ya. Berarti untuk pendaftaran tadi dari cerita Pak Yusuf, itu kita bisa mendaftar sendiri kalau ingin melakukan kewajiban perpajakan sendiri ya Pak ya. Pendaftaran sendiri dengan daftar di sini, atau kalau misalnya dia sudah terdaftar. Bukan apa yang tadi yang menikah tadi Pak, wanita yang bergabung ingin kewajiban perpajakan digabung dengan suami, tetap harus melakukan aktivasi di Kortek dengan menu, mungkin tadi belum disebut menu registrasi. Registration only. Jadi hanya terregistrasi saja di Kortek tanpa perlu melakukan pendaftaran gitu ya. Jadi
NPWP-nya ada, NIK-nya ada. Jadi ketika misalnya bekerja, kemudian pemotong ingin memberikan bukti potong kepada wanita tadi, itu sudah bisa terpanggil NIK-nya gitu ya. Betul. Sudah terregistrasi di Kortex. Betul. Nah, sekarang kalau case-nya adalah kawan pajak sudah terdaftar lama nih Pak, udah punya NPWP dari lama. Nah, Registrasi juga atau ya sudah datanya ada di Kortex gitu? oh enggak, tetap aja reset ulang. Jadi penamaan di situ namanya reset ulang. Oke, Di situ riset kan. ya. Tapi sebenarnya itu kayak pendaftaran, tapi sebenarnya kita pendaftaran hanya di aplikasi Kortex. Tapi semua data sudah ada. Sudah Tapi ada. tidak menutup kemungkinan data yang dulu kita kirimkan itu ada yang perlu kita perbarui. Oke. Atau kita perlu bisa kita perubahan data di situ. Nah, perlu saya sampaikan juga Mbak Winda tadi menyampaikan kalau dia sudah terdaftar sebagai wajib pajak sudah lama. Kita tuh tetap harus mengaktifasi tadi, dan jangan lupa semua anggota keluarga atau yang menjadi tanggungan baik istri dan anak itu juga harus diupdate, namanya disamakan sesuai yang ada di KK, di catatan kependudukan, nama, tanggal lahir dan nomor NIK-nya. Oke. Nomor identitas kependudukan. NIK-nya itu harus disamakan. Karena Didaftarkan di data gitu ya, di data di tempat. diupdate. Saya rasa kawan pajak yang lama terdaftar ya kayak saya dulu. Saya kayak kan memang dulu mungkin nama istri asal ditulis. Dan dulu memang identitas kan hanya nama saja dan tanggal lahir. Tapi kalau sekarang harus dengan NIK. Makanya kawan pajak semua pada saat mau mengaktifasi maupun mendaftar disiapkan dulu Tadi kakaknya. KK ya. Karena di situ akan ada NIK-nya baik. Email sama nomor HP, jangan lupa. Itu yang aktif. Nah, itu harus dipastikan, dan nanti pada saat itu setelah kita mengisi nanti untuk di pelaporan itu kan ada kayak tanda tangan digital Mbak. Nah, itu memang harus registrasi. Itu memang kita diminta untuk menampilkan atau swafoto. Swafoto menunjukkan artinya memang benar kalau si NIK ini atas nama si A ini orangnya ini. Jadi kalau dulu kan atas nama saja. Nama itu kan ya kalau di Indonesia kan banyak. Contohnya Betul. Muhammad, Ahmad, Agus, terus siapa lagi Bambang. Itu kan ada tidak hanya puluhan, mungkin bahkan ribuan kali ya. Betul, ada yang nama identik ya kan. Tapi kalau ada NIK itu spesifik dan unik. Betul sekali. Nah, dan itu sudah dipakai. Seharusnya nggak ada yang sama ya se Indonesia Pak ya. NIK itu ya. Pasti tidak sama Mbak. Pasti. Kalau harusnya dia tidak ada ya. dengan lahir di tempat tersebut dan di hari dan tanggal sama, pasti di belakangnya pasti berurutan. Ada tambah kodenya ya. Gitu. Oke. Jadi tadi kalau misalnya sudah punya NPWP dari lama, maka tetap harus mengaktifasi, atau tadi Bapak sempat sebutkan riset passwordnya ya. Itu ternyata kalau riset password itu untuk wajib pajak yang sudah terdaftar dan sudah pernah melakukan DJP online. Aktivasi atau sudah pernah menggunakan DJP online. Ya. Kalau seperti itu kan artinya data-data kawan pajak itu sudah ada di DJP online, tinggal termigrasi seluruhnya ke Kortex. Betul. Tapi ada satu yang tidak termigrasi, itu tadi passwordnya ya Pak ya, untuk keamanan. Makanya di aplikasi Kortex yang baru ini kawan pajak perlu melakukan reset password. Jadi di reset passwordnya aja, nanti bisa dapat link untuk reset passwordnya, bisa melalui email atau ke nomor HP yang aktif tadi yang sama dengan di DJP online-nya. Betul. Karena kan termigrasi seluruhnya langsung sesuai dengan data di DJP online sebelumnya. Kalau misalnya datanya itu tidak sama, ya berarti memang harus perubahan data dulu ya Pak ya? Bener ya ke KTP-nya ya? Iya, nggak bisa karena dia migrasi dari awal. Nah, kalau punya NPWP tetapi belum pernah mengakses DJP online atau belum pernah menggunakan layanan di DJP online, maka tadi ya Pak, kita aktivasi akunnya ya. Oke, aktivasi, kita update data-datanya agar kan tadi datanya belum ada di DJP online, jadi belum ada yang termigrasi, baru kita update, kita isi sesuai dengan data terkini gitu ya Pak ya. Dan berharap semoga dengan setelah melihat atau mendengar penjelasan dari kami ini, kawan pajak semua untuk segera mengaktifasi. Betul. Artinya jangan sampai menunggu harus nanti pada saat kewajiban. Sebenarnya kalau sekarang ini sudah diaktifasi, jadi nanti atas semua yang menjadi kalau seandainya ada
mendapat penghasilan dan dipotong, situ sudah bisa langsung masuk di akun kita. Akun ya? Ya. Sudah langsung otomatis kita Ya. tahu ya Pak. Kalau ya? belum kan takutnya nanti masih belum masuk di akun kita. Jadi untuk mengkreditkan, jadi seandainya nanti utang pajaknya harus dibayar ya. Pajak terutangnya. Ya, kalau ini tidak masuk kan sayang, gitu Mbak. Gitu. Terutama wajib pajak yang usahawan gitu Ya, ya, yang dipotong oleh pihak lain. Dipotong pajak pihak lain gitu ya, karena kepentingan untuk membuat bukti potong dan rekanan itu membutuhkan data, maka segera untuk melakukan aktivasi Cortex gitu kawan pajak. Oke, jadi tadi kalau boleh saya rinci ya, Pak Yusuf ya. Jadi tadi kita sudah bahas terkait apa itu Cortex. Cortex adalah sebuah aplikasi yang sangat penting dan baru. Jadi kita berharap kawan pajak tidak ada lagi yang ketinggalan informasi terkait Cortex. Dan penting untuk segera melakukan aktivasi. Baik yang belum punya NPWP, kalau mau punya NPWP ya dari aplikasi Cortex juga dengan menu pendaftaran. Di situ ada daftar di sini. Kawan pajak tinggal isi aja seluruh datanya. Kalau seperti dulu ada NPWP gabung suami, apakah masih bisa atau tidak? Masih bisa. Masih bisa. Boleh memilih yang registration only. Jadi datanya hanya akan tercatat di Cortex saja. Tapi kewajiban perpajakan tetap gabung dengan suami. Yang kedua, kalau kawan pajak sudah punya NPWP, maka pilihannya juga dua lagi. Sudah pernah akses DJP online atau belum? Kalau sudah pernah akses DJP online, maka tinggal reset password, gitu ya. Nanti tinggal ikuti stepnya, pastikan tadi email dan nomor HP adalah email nomor HP yang masih aktif dan sama dengan DJP online-nya. Kalau belum pernah melakukan akses ke DJP online, misalnya sudah punya NPWP tapi merasa karena belum sampai PTKP jadi selama ini masih manual ya, betul, ya, atau non efektif karena belum jadi nggak lapor SPT, maka kawan pajak perlu melakukan aktivasi. Ini semuanya harus segera terdaftar di aplikasi Cortex gitu. Karena pemenuhan kewajiban perpajakan sekali lagi kita ingatkan nanti akan menggunakan aplikasi Cortex semua. Tahun 2025 ini berarti yang akan dekat nanti selain yang sudah berjalan adalah SPT tahunan. SPT tahunan. Betul. Jadi kawan pajak tahun depan SPT tahunan akan menggunakan tidak bisa lagi Cortex, dengan DJP online. Kita pakai Cortex. Jadi alangkah baiknya kawan pajak segera untuk melakukan aktivasi, gitu. Kalau masih ada yang belum jelas, mungkin bisa menghubungi www.pajak.go.id atau di media sosial di kami di Pajak DIY, @pajak.diy atau @pajak-Yogyakarta, @pajak-Sleman, @pajak-Bantul, dan @pajak-Wates serta @pajak-Wonosari. Dan itu semua informasi atau ataupun ada yang ingin ditanyakan bisa menanyakan di situ juga. Betul sekali. Atau boleh juga ke media sosial resmi yang ada di Direktorat Jenderal Pajak. Kita ada di @ditjenpajak.ri baik di Twitter, Instagram atau YouTube, dan juga melalui Kering Pajak di 1500-200. Oke, baik kawan pajak semuanya, kayaknya sudah cukup ya kita bahas dulu satu segmen ini terkait pendaftaran biar wajib pajak itu paham dulu. Terus harapannya semua sudah melakukan aktivasi. Nanti next mungkin kita bisa bahas fitur-fitur yang lain lebih detail terkait layanan-layanan perpajakan serta mungkin informasi terbaru nanti bisa kita sampaikan di dalam pajak ini. Baik, terima kasih Pak Yusuf atas informasinya, udah ngobrol-ngobrolnya. Semoga nggak kapok ya. Next time kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Untuk kawan pajak semua, kita kayaknya akan lebih banyak lagi memberikan informasi-informasi yang terkini terbaru.